Ya, halo sobat internet, kembali lagi dengan channel Farm Project. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang episode. Episode berarti itu artinya kelanjutan yang dari video yang sebelumnya ya, episode. Namanya juga episode. Episode yang ke-255 ya. Dan itu udah diduduki oleh posisi PDIP. Ya, jadi dari episode PDIP ini ya. Jadi kabarnya baru-baru ini adalah Jokowi, Mas Gibran dan Bobi Nasution itu resmi dipecat atau diberhentikan dari partai PDI. Sebenarnya ya mereka sih udah gak heran ya. Mereka udah gak heran gitu akan diberhentikan gitu kan, karena ya pemikirannya udah visi-misinya udah berbeda lah. Tapi ya tetap gitu ya. Walaupun gitu ya, Bapak Jokowi gitu ya, berhenti dari partai PDI, dia sih don't worry sih tuh. Karena balik lagi di pembahasan video sebelumnya gitu, bahwasanya orang dicintai di seluruh Indonesia dari total 200 juta penduduk Indonesia gitu. Ya, beliau sih nggak akan apa ya, nggak akan, maksudnya tanpa tidak ada rasa khawatiran gitu dalam hal tersebut gitu. Walaupun ya justru yang khawatir adalah PDIP-nya, partainya gitu ya. Ya bisa apa tanpa Pak Jokowi gitu kan. Kan selama ini kan ya faktanya ada beberapa hal-hal kasus KPK segala macam kan di-backing sama Bapak Jokowi gitu. Ada orang nomor satu di Indonesia gitu. Tapi kalau sekarang udah tidak ada, ya tetap KPK fungsinya untuk memberantas korupsi siapapun gitu ya, dari partai manapun gitu ya. Gue tidak mengintervensi partai lain. Nah, untuk mereaction ya video kali ini ya biasa ya dari Opung Parbelak gitu ya. Gue akan mereaction video Opung Parbelak terkait pemberhentian atau dipecatnya Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Bobi Nasution. Oke, kita simak videonya, check this out. Setelah dipecat PDIP, Bapak Jokowi, Gibran, dan juga Bobi Nasution sama-sama menunjukkan ekspresi yang sama. Biasa aja tuh. Nggak sedih tuh. Orang biasanya kalau dipecat dari kerjaan, kebingungan. Aduh, gimana lah anak istriku mau makan apa bulan depan ya? Apalah aku bikin untuk uang sekolah anak-anakku ya? Kan biasanya kalau dipecat itu kebingungan kan. Ini enggak. Santai aja, santai. Datang Bapak Joko Widodo ketika ditanya wartawan, bagaimana respon Bapak mengenai Bapak sudah dipecat dari PDIP? Apa kata Bapak Jokowi? Kita lihat aja, biarlah waktu yang mengujinya. Dalam. Begitu ditanya wartawan kepada Bapak Gibran, iya kan? Gimana Pak tanggapan Bapak? Bapak dipecat dari PDIP. Saya mau fokus dulu membantu Bapak Prabowo. Jadi isu mengenai dipecatnya dia itu udah gak penting. Begitu juga ditanya dengan menantunya Bapak Joko Widodo, Bang Bobi Nasution. Bang Bobi, gimana menurut Bang Bobi setelah dipecat dari PDIP? Dipecat dari PDIP. Kayaknya dari kemarin saya udah masuk Gerindra deh. Ya, orang PDIP, ya kan kalau ngeliat ekspresi orang dia, berpikir, cuman orang ini, kok enggak sih dia? Heran orang itu, kan begitu. Cuman orang ini, santai kali hidup orang ini. Serangkali kayaknya dipecat itu. Aku bilang sama kalian, ya, yang membacakan itu surat pemecatan itu, cuman kaliannya kebingungan kalau dipecat PDIP. Kalau mereka bertiga nggak bingung. Udah aku bilang di video sebelumnya, nggak ada ruginya. Kalian yang rugi. Jadi kita akan bahas dulu mengenai respon masing-masing. Kita mulai dulu dari Bapak Joko Widodo, ya. Bapak Joko Widodo mengatakan apa? Mengatakan bahwasannya biarlah waktu yang menguji. Kan itu dalam kali itu. Artinya apa?
Ya kita akan lihat lambat laun, makin lama makin tenggelam nanti PDIP tanpa saya. Kan begitu. Sekarang begini, brand ambasadornya partai PDIP selama ini yang tahu orang siapa? Bapak Jokowi kan? Bapak Jokowi kan begitu. Jadi betul Bapak Jokowi itu diusung oleh partai PDIP. Tapi yang membesarkan partai PDIP siapa? Bapak Jokowi. Kan begitu. Sedangkan Ibu Megawati sendiri yang sudah menjadi seorang pendiri, nggak bisa kok mengangkat derajat dari partainya. Kok bilang begitu, Bung? Buktinya 2 kali pencapresan, 2 kali gagal. 2004 gagal. 2009 gagal. Makanya mau nggak mau dengan berat hati 2014 Megawati harus mengusung yang namanya Joko Widodo. Karena apa? Diperhadapkan 2 pilihan. Kalau dia maju, partainya akan nyungsep. Kan begitu. Dan dia harus mencari figur lain untuk membuat partainya naik lagi. Dapatlah satu tokoh, namanya Bapak Jokowi. Terbukti kan, begitu Bapak Jokowi menjabat sebagai presiden, 2 kali berturut-turut 2 periode, 2014, 2019, tambah bonus 2024 PDIP jadi juara 1. Jadi 2024 ini bonus ini. Gitu loh, ya. Jadi sebetulnya Bapak Jokowi udah bisa lihat gambarannya, kita lihat aja nanti. Ya dia bilang katanya, ya kan biarlah waktu yang menguji kan begitu. Sebetulnya dia mau bilang begini, lihat aja nanti. Ya, sebetulnya itu secara implisit bukan eksplisit. Secara implisit dia mau mengatakan, kita lihat kalian bisa apa tanpa aku. Betul. Bukan sombong, bukan jumawa, bukan. Tapi dia ingin mengatakan bahwasanya kita bisa loh sebetulnya bersinergi, bergandeng, kita bisa berjalan bersama. Tapi kalian sendiri yang memilih jalan kalian masing-masing. Itu. Artinya apa? Bapak Joko Widodo sudah pengalaman 2 periode. Ingat, 2 periode bukan 2 tahun. Ya. Kelebihan Bapak Jokowi dibandingkan Ibu Megawati. Bapak Jokowi 2 periode, artinya 10 tahun. Ibu Megawati masih 2 tahun. Jadi presiden. Kan begitu, ya. Jadi bisa dikatakan, ya, Bapak Jokowi ini banyak lebihnya dibandingkan ketua umum sendiri. Enggak usah lah. Kalau dibandingkan sama Deddy Sitorus kecil. Bambang Wuryanto kecil. Adi Matupul Nabi Tupulu kecil. Pandan Baban belum ada apa-apanya. Siapa lagi masih itu Pasar Ribu kecil kali itu. Saking kecilnya makanya dia ke kabupaten. Ya makanya aku bilang, ya kalau bisa dikatakan semua elit-elit PDIP itu belum ada yang belum bisa menandingi kemampuan dari Bapak Jokowi. Kalian tengok permainan caturnya kan? Bagaimana dia mensiasati di Pilpres kemarin. Satu pun provinsi nggak ada yang bisa dikuasai PDIP. Ya, setelah itu pilkada coba. Kandang banteng direbut. Ya, udah kelihatan kan bagaimana permainan Bapak Joko Widodo. Master, wah. Walaupun Pak Utut yang menjadi Utut namanya, bukan Utut. Nama lengkapnya Utut apa ya, lupa aku. Tapi Pak Utut ini ya, dia adalah Grandmaster catur di Indonesia. Tapi ya, kalau masalah percaturan politik jangan ditanya Bapak Jokowi. Ya, itu dia. Jadi jangan kalian kira Bapak Jokowi itu ngomong sembarangan, cuman asalnya belak doang. Kita lihat biarlah waktu yang menguji. Ya,
Karena dia tahu, ya mereka ini sebetulnya nggak bisa lepas dari brandingnya Bapak Jokowi. Nggak bisa. Coba perhatikan kalian dulu, 2014-2019. Rata-rata caleg di belakangnya itu foto Bapak Jokowi, bukan Megawati. Kalaupun ada gambar dua-duanya, biasanya Bapak Jokowi sebelah kanan, calegnya sebelah kiri, sama-sama besar. Tapi Megawati itu nanti agak di atas sedikit kecil aja. Itu namanya branding gitu loh ya. Jadi seolah-olah setiap caleg dulu ya ingin menunjukkan, ya ingin menjual dirinya dengan branding Bapak Jokowi gitu loh ya. Dengan harapan masyarakat boleh memperoleh wakil rakyat yang sama kualitasnya dengan Bapak Jokowi. Itu kekuatan dari branding Bapak Jokowi. Ya, iya ya. Jadi ku bilang yang pertama itu, Bapak Joko Widodo itu lebih unggul daripada Megawati. Bapak Jokowi punya pengalaman dua periode, bukan 2 tahun, kan begitu. Baru approval rate-nya itu sampai masa jabatannya terakhir itu sekitar 80,8% itu. 80,2 atau 80,8% ya, bisa dikatakan luar biasa ya. Ibu Jokowi mana ada segitu. Kalau misalnya bisa segitu kan nggak mungkin gagal jadi presiden. Udahlah Bu, akui aja lah Bu. Sekarang begini ya, kesombongan itu adalah awal dari kejatuhan. Kalau kita tidak mengakui kemampuan orang lain, kalau kita tidak mampu untuk melihat kelebihan di dalam diri orang lain, berarti itu namanya sombong. Ibu pernah dengar Mandra nggak bilang begini? Sombong amat. Aduh, aku jujur aja lah. Begitu dibilang Bapak Jokowi, biarlah waktu yang menguji. Aku agak merinding aku. Ya, merinding ini. Ya kan berarti ada langkah besar yang akan dilakukan Bapak Jokowi ke depannya untuk lebih membenamkan lagi PDIP. Ya, tahu ndak kalian? Jujur aja aku bilang, Bapak Jokowi itu kurasa hampir tiap malam itu dipandanginya KTA-nya itu. Dipandangi. Aduh, kapan lah aku bisa kebaikan lagi sama Ibu Ketua Umum ini? Pikirnya gitu kan? Jumpailah jam 10 malam sebelum tidur kan dilihatnya lah KTA-nya ini. Bu Mega sayang kali lah kau buang aku, kau campakkan aku. Tidak mau kau turut apa kata-kataku. Coba kalau dari kemarin kau bikin apa yang mau, yang apa yang ku bikin. Kau turut apa yang ku sarankan itu. Itu Ganjar gimana pun juga itu akan jadi wakil presiden itu. Ya, itu dia jadikan aku yang kedua. Daripada nggak jadi sama sekali. Coba, udah kurang enak apa coba selama 10 tahun PDIP, ya kan? Itulah saking enaknya, makanya nggak mau dia jadi yang kedua, selalu ingin jadi yang pertama. Sekali-sekali jadi juara 2 nggak apa-apa lah Bu. Daripada tinggal kelas. Kalau ku bilang sekarang ini tinggal kelas ini, semenjak Pilpres kemarin sampai Pilkada, tinggal kelas, kalau bisa turun kelas. Udah tinggal kelas, nilainya amburadul lagi. Itu dia, itu dari respon dari Bapak Joko Widodo. Bagaimana dengan respon Bapak Gibran? Ini yang seru. Ini yang seru ini ya. Gibran mengatakan apa? Saya mau fokus dulu bantu-bantu Bapak Prabowo. Sebetulnya waktu dari wali kota Solo pun juga dia itu sudah memberikan kartu KTA-nya itu kalau nggak salah. Jadi begini loh ya. Jadi tolonglah dulu bedakan mana yang dipecat, mana yang mengundurkan diri. Oke, Bapak Jokowi nggak mengundurkan diri, wajar kalian bilang dipecat. Tapi kalau namanya Gibran, kalau udah diserahkan kartu KTA, itu berarti namanya mengundurkan diri. Ya, makanya berani partai-partai seperti Partai Golkar ya ingin membesut yang namanya Bapak Gibran menjadi wakil mereka. Kan begitu, menjadi menjadi membawakan nama Golkar gitulah ya sebagai wakil presiden waktu itu, kan begitu.
presidennya dari Gerindra, wakilnya dari Golkar. Tapi waktu itu sebetulnya belum ada kejelasan ya, dan sampai sekarang juga yang namanya Bapak Gibran belum punya partai. Hebat kan, nggak punya partai bisa jadi wakil presiden. Itu dia. Tapi lebih hebat lagi Anies Baswedan. Nggak punya partai bisa jadi calon presiden. Kok kau akui sekarang kelebihan dari Anies Baswedan, Bung? Tapi kan kalah. Gibran walaupun wakil nggak punya partai menang. Itu dia. Dan juga wakilnya calon wakil presiden dari si Anies Baswedan kemarin kan udah masuk jadi menteri. Iya. Ya kan, Menko lagi. Menko ya. Nggak tahu aku, nggak peduli juga aku sama dia. Caimin. Itu dia. Jadi Gibran ingin menunjukkan bahwasanya ini urusan ini lebih penting ini. Urusan negara ini lebih penting daripada urusan partai. Sebetulnya jawaban jawabannya Mas Gibran ini sebetulnya sedang mengecilkan partai PDIP. Kok bisa gitu, Bung? Ya iyalah. Berarti itu artinya dia tidak menggubris sama sekali. Ya, kalau misalnya contohnya, ya bagaimanapun juga itu keputusan mereka saya hormati, walaupun hati saya sedih, walaupun saya masih menganggap diri saya adalah bagian dari mereka dan mereka adalah bagian dari diri saya, ya, maka ya saya harus pasrah, kan begitu. Kan itu jawaban yang diharapkan dari PDIP, ternyata enggak. Saya mau fokus dulu untuk kerjaan. Ya iyalah. Ada yang lebih menjanjikan kok, ada lebih menjanjikan dia untuk masa depan politiknya, karir politiknya, kan begitu. Ya, karena apa? Karena Gibran tahu kalau sempat dia masih juga di PDIP, dia tidak lebih dari seorang petugas partai. Coba sekarang dia wakil presiden, Wak. Kalau sempat dia di PDIP gini-gini terus dia. Sama Megawati, ketemu Megawati begini. Jumpa sama ketua DPP Deddy Sitorus begini. Jumpa sama Komarudin begini. Jumpa lagi sama Said Abdullah begini. Asik begini aja terus. Kan begitu, karena apa? Petugas partai. Tapi sekarang derajatnya sudah diangkat. Ya, jujur aja aku bilang, kalau sempat aku jadi dia, aku terkejut, kok bisa aku jadi wakil presiden. Apalagi dengan begitu banyaknya serangan, dia kan. Udah tahu kalian bagaimana serangan bertubi-tubi, ya kan? Tapi dihadapi Mas Gibran. Mantap Mas Gibran, gas terus. Mantap. Itu dia. Sekarang kita masuk kepada Mas Bobi Nasution. Jawaban kawan ini paling keren. Emang saya masih di PD? Orang dari kemarin saya udah di Gerindra kok. Ya, itu jawaban seorang yang memang betul-betul tahu kalian anak Medan kalau ngomong. Kayak gini lah modelnya anak Medan kalau ngomong. Iya kan? Belak-belakan. Ya, tanpa neka-neko. Mana ada? Ya, saya sebagai seorang yang menghormati partai saya yang lama, maka saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Nggak ada perlu seperti itu, nggak. Keluar. Dan dia gentleman, Wak, sebelum maju menjadi cagup, dia udah keluar dari PDIP. Itu dia. Jadi masalah pemecatan yang dilakukan oleh PDIP terhadap keluarga Bapak Joko Widodo itu cuma seolah-olah PDIP ingin menunjukkan powernya masih ada. Lapet. Nggak ada itu. Jadi jawabannya, ini sebetulnya jawabannya dari Bobi Nasution. Ini sebetulnya jawaban yang mempermalukan PDIP sendiri.
Jadi dia selalu lagi, "Ah, apa? Dipecat? Ngapain kau pecat aku sedangkan aku udah mengundurkan diri?" Mana pernah ada kena pecat lagi orang kalau udah mengundurkan diri? Mengundurkan dirilah kalian dari kerjaan kalian ya. Udah kalian layangkan surat pengunduran diri. Ah, besoknya itu dapat surat pemecatan kan lucu. Nggak nyambung. Itu dia. Jadi sebetulnya ya PDIP itu cuman ingin mendapat pengakuan bahwasanya mereka masih punya power terhadap keluarga presiden. Ya. Nggak ada itu. Oke guys, segitu aja dari videonya ya. Jadi kesimpulan dari video ini adalah kan, menanggapi tanggapan-tanggapan dari, para media gitu ya. Kalau misalnya, Bapak, Jokowi gitu ya, kita lihat saja ntar waktunya gitu. Terus, Mas Gibran, saya lagi fokus dengan, membantu Bapak Prabowo gitu ya. Terus kalau yang terakhir, Bobi Nasution gitu ya, dia, "Lah emang saya masih di PDIP gitu, kan saya udah masuk ke Gerindra," gitu. Jadi sebenarnya dari kesimpulan, menanggapi hal tersebut, ya udah mereka juga nggak nyesal-nyesal amat gitu, ya udah keluar 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 aja gitu. Karena dia juga kayaknya nggak terlalu peduli juga gitu sama partainya, nggak terlalu bangga juga gitu ya. Karena kan, masih banyak plan atau apa yang dilakukan untuk kedepannya ya, untuk keluarga ya Pak Jokowi gitu. Harusnya yang khawatir adalah PDIP gitu. Mereka kehilangan ya atau membuang sosok yang sudah, mengharumkan kita, negara Indonesia gitu ya. Baik, itu aja video dari, Farm Project. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe, komen di bawah ya tanggapan-tanggapannya gitu ya. See you the next video. Bye-bye.